Pendeta di Cianjur curhat ke Deddy Mulyadi soal gereja terancam disita karena utang 6 miliar rupiah. Di balik sikap tegasnya, ternyata Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memiliki hati yang mulia. Untuk mencerminkan pemimpin yang toleransi, Deddy Mulyadi tak sungkan membantu seorang pendeta yang bertemu dengannya dan menangis meminta bantuan. Dalam video yang beredar, seorang pendeta di Cianjur menangis di hadapan Deddy Mulyadi. Pendeta itu sedih karena gerejanya terancam disita oleh ban karena menunggak utang. Pendeta bernama Paripurna Simatupang ini mengatakan tanah gereja dijadikan jaminan ke Bank Perkreditan Rakyat, BPR. Entah karena persoalan apa, gereja pun tidak mampu membayar utang tersebut, sehingga kini berada di ambang penyitaan oleh BPR. Dalam video yang diunggah Deddy Mulyadi di media sosial, Pendeta Simatupang tampak beberapa kali menangis sambil sesekali menunduk ke bahu Deddy Mulyadi saat ngevlog untuk menyampaikan perkara tersebut. Menurut Deddy Mulyadi, kasus tersebut adalah murni perkara perdata. Kalau gereja disita BPR, berarti harus bangun gereja baru. Itu lebih mahal, harus beli tanah lagi, urus izin lagi, dan kadang berpotensi menimbulkan konflik lingkungan, apalagi ini di Cianjur, ujar Deddy yang dikonfirmasi ulang kompas.com, Sabtu, 9 Agustus 2025. Utang yang menjerat gereja tersebut mencapai 6 miliar rupiah. Menurut Deddy, membayar tunggakan lebih bijak daripada membangun gereja dari awal. Karena itu, ia berjanji memfasilitasi solusi dengan mengajak para pengusaha Kristen untuk membantu menyelesaikan tunggakan utang tersebut. Saya akan cari teman-teman yang sama-sama Kristen, para pengusaha Kristen, untuk membantu membayar tunggakan ke BPR sehingga gerejanya tetap berdiri dan BPR terlunasi, kata Deddy. Selain itu, Deddy juga berencana menemui pihak pengadilan untuk meminta penundaan proses penyitaan. Ia akan menggalang dukungan dari jemaat Kristiani dan pengusaha agar dana bisa terkumpul. Tugas saya memfasilitasi. Saya koordinasi dengan para pengusaha Kristen dan jemaat untuk melunasi. Kita selamatkan gereja ini, tegasnya. Deddy juga meminta agar ibadah jemaat dilanjutkan sambil ia mengusahakan untuk membantu pelunasan utang gereja. Gerta kepala daerah pada acara lain, Deddy Mulyadi mengancam akan menangguhkan bantuan keuangan bagi kabupaten dan kota hingga desa maupun kelurahan yang tidak menerapkan pengelolaan sampah sesuai dengan standar Kementerian Lingkungan Hidup, KLH. Hal tersebut diungkapkan Deddy Mulyadi pada rapat pembahasan penanganan sampah terintegrasi wilayah Jabar di kantor Bupati Cianjur, Sabtu, 9 Agustus 2025. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jabar akan menerapkan skema reward dan punishment dalam pengelolaan sampah hingga tingkat desa dan kelurahan. Pertama bantuan desa, kemudian yang kedua bantuan gubernur untuk kabupaten kota, tidak akan diturunkan, ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima kompas.com, Minggu, 10 Agustus 2025. Kenapa? Karena setiap bantuan harus menggerakkan orang kreatif dan inovatif serta memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, ucap Deddy. Sebaliknya, kata Deddy, daerah yang berhasil mengelola sampah dan menjaga lingkungannya tetap bersih akan diganjar dengan penghargaan Piala Adipura dari KLH. Selain itu, Pemprov Jabar juga kini sedang menggelar Anugerah Gapura Sri Baduga, yakni lomba antar desa dan kelurahan yang berhadiah hingga 9 miliar rupiah untuk juara pertama, dalam bentuk pembangunan tahun 2026. Di dalamnya menitikberatkan 40% komponennya adalah kebersihan, penanganan sampah, ini sampai 40% penilaiannya, kata Deddy. Tak hanya itu, ada juga penghargaan Mahkota Binokasih, yaitu penobatan tingkat kabupaten dan kota terbersih di Jabar, sebelum mencapai jenjang Adipura di tingkat nasional. Ia menerangkan bahwa Mahkota Binokasih ini merupakan gerakan kebersihan dari mulai pemerintah provinsi sampai pada tingkat rumah tangga, yang rencananya akan dicanangkan mulai tanggal 20 Agustus 2025. Ini hadiahnya 15 miliar rupiah dalam bentuk kegiatan pembangunan, ucap Deddy. Di tingkat sekolah, Deddy juga menggagas Anugerah Pancawaluya untuk sekolah-sekolah yang berhasil mengelola sampahnya secara mandiri. Guru fisika, kimia, dan biologi didorong untuk mengarahkan siswanya agar dapat mengelola sampah secara mandiri di sekolahnya masing-masing. Ini pembelajaran penting sehingga nanti study tour dan outing class, pembelajaran di luar kelas, itu akan diarahkan pada pembentukan karakter anak-anak Jabar untuk bisa mengelola sampah, tegas Deddy. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, mengapresiasi langkah Gubernur Jabar Deddy Mulyadi dalam menangani sampah di wilayahnya. Menurutnya, langkah Pemprov ini mencerminkan keseriusan dalam menyelesaikan amanat Presiden RI, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Bupati, Wali Kota, dan Pak Gubernur mempunyai tekad yang sangat luar biasa untuk mencapai target-target kebersihan paling dalam, skema yang kita kenal dengan Adipura, pungkas Hanif.